Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih, dalam episode kali ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah The Disobedience. The Disobedience, ketidaktaatan. Efesus pasal 2 ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara, bahasa aslinya kata durhaka di sana menggunakan kata yaitu disobedience. Disobedience. Saudara, kata disobedience ini adalah lawan kata dari kata iman. Iman diambil dari kata pisteo. Artinya adalah obedience. Pisteo juga artinya adalah obedience. Sebuah ketaatan. Makanya iman itu selalu identik dengan ketaatan. Bagaimana seseorang bisa dikatakan saya punya iman? Pasti dia harus menunjukkan dengan sebuah bukti. Karena iman tanpa perbuatan kosong. Buktinya apa? Salah satunya ketaatan. Bagaimana kita bisa taat melakukan sesuatu yang gak masuk akal kalau kita gak percaya, kita gak punya iman sama Tuhan? Bagaimana Abraham bisa mempersembahkan Ishak yang jelas-jelas pada saat itu mempersembahkan anak sebagai korban untuk dewa, itu menjadi sebuah kekejian. Kok bisa Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah yang benar, Tuhan yang benar, Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi, tiba-tiba bisa meminta anak untuk jadi korban persembahan? Sebetulnya nggak masuk akal. Bisa saja Abraham argumentasi, kok Tuhan, katanya Tuhan adalah Tuhan yang benar, kok minta persembahan seperti itu yang jelas-jelas itu adalah kekejian. Tapi dia nggak pakai tuh kalimat-kalimat begitu, dia taat, dia lakukan. Kenapa? Karena dia percaya, dia punya iman. Sekalipun anak saya nanti mati, Tuhan sanggup membangkitkan dia dari orang mati. Itu sebuah iman, saudara. Dan lawan kata dari iman adalah disobedience. Ketidaktaatan. Unbelief. Jadi jelas, saudara. Roh-roh penguasa-penguasa langit yang identik dengan penguasa dunia ini hanya bisa bekerja di dalam hidup manusia, orang Kristen, yang tidak memiliki sikap yang namanya ketaatan. Ya, saudara. Firman mengajar kita untuk menabur, supaya kita menuai. Tapi kita tidak taat terhadap firman. Kita nggak mau nabur, kita pengennya nuai. Kita tidak nabur, kita tidak taat. Kenapa? Karena kita tidak percaya bahwa waktu kita nabur, kita nuai. Kita nggak percaya sama firman, kita cuma baca, tetapi kita tidak percaya. Wajar kalau begitu, penguasa dunia, kuasa kegelapan bekerja di dalam kita. Kenapa? Karena hidup kita tidak ada yang namanya ketaatan. Itu disebut dengan orang-orang durhaka, orang-orang yang tidak taat. Maka dikatakan tanpa iman, seorang tidak dapat berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman, nggak bisa orang berkenan kepada Allah. Sedangkan lawan kata dari iman adalah disobedience, ketidaktaatan. Berarti seseorang yang tidak taat tidak mungkin dapat berkenan kepada Allah. Saudara, hidup kekristenan kita jika tidak disertai ketaatan kepada firman, maka jelas hidup kita itu tidak menggunakan iman. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman, percaya kepada Kristus, kosong. Maka, saudara, kita yang hidup di dalam ketidaktaatan akan menjadi alat bagi si jahat untuk memperlebar kerajaan kegelapan. Hati-hati, saudara. Tipis sekali. Orang yang gak taat mungkin hidupnya masih banyak pengen dengar firman. Firman yang mana? Firman yang nyaman. Firman yang mengenakan dia. Tetapi kalau firmannya udah mulai gak enak, nggak nyaman buat dia, nggak sesuai dengan pandangan dia udah nggak mau dengar. Nah, hati-hati, saudara. Ketidaktaatan dapat mencelakakan kehidupan kita, bisa mendatangkan kegelapan di dalam hidup kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar, mengingatkan, menegur setiap kami, untuk kami terus punya ketaatan kepada firman, ketaatan kepada Tuhan,
melangkah, sekalipun mungkin kami nggak ngerti, kami nggak paham. Tuhan, kiranya terus kami boleh berjalan di dalam iman, berjalan ke arah Tuhan, ke arah Engkau, supaya apapun yang kami rancangkan Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menjadikan kami sukses berhasil dengan caramu, dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga, rumah tangga, sebuah pekerjaan, apapun yang mereka laksanakan Tuhan hari-hari ini, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, sertai. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan mengalir, memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.